jangan engkau sholat menghadap ke kubur, dan jangan pula engkau duduk di atasnya, termasuk ngelangkai, Pak. Ngelangkai makam juga tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Marthatin kan Nazibni Al-Husaini radhiyallahu anhu qol, dari Abi Marthat, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal quburi, jangan engkau sholat menghadap ke kubur, wala tajlisu alaiha, dan jangan pula engkau duduk di atasnya. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dua hal. Pertama adalah larangan sholat menghadap ke kuburan. Kalau di hadis yang lain, tidak tahu, di kitab ini juga ada insya Allah, kita itu dilarang sholat di tempat atau 7 tempat. Jadi dilarang sholat di 7 tempat. Pertama yaitu sholat di atas Ka'bah. Jadi kita itu sholat itu menghadap Ka'bah, Pak, dari manapun arahnya. Lalu sholat di dalam Ka'bah bagaimana? Boleh, ya. Termasuk ingin sholat di dalam Ka'bah, kalau nggak bisa masuk, ya kalau presiden boleh jadi bisa masuk, kita nggak bisa masuk, kepingin sholat di dalam Ka'bah, yaitu di Hijr Ismail, itu di dalam Ka'bah. Ka'bah dulu itu persegi panjang, sekarang kan persegi 4 begitu, Pak, ya, apa kubus lah itu, ya. Karena dulu Sayyidatina Aisyah itu kepingin sholat di dalam Ka'bah, karena kesulitan masuknya, ya, akhirnya Rasulullah memberikan di sini itu termasuk di dalam Ka'bah. Hijr Ismail, Hijr itu kamarnya Nabi Ismail. Jadi sing ada tapal kuda itu. Ini sholat dewian nduk kono do angel. Tentunya nggawa kanca. Situ ngedang-dangi, situ sholat. Nah, kalau di atas itu tidak boleh, karena tidak menghadap ke Ka'bah. Lalu kedua, sholat di tempat penyembelihan hewan itu juga nggak boleh, karena di sana mayoritas tempatnya kotor, ya. Jadi ada darah dan seterusnya. Ustaz, yang itu sing nyembelih lah sholat. Oh iya, tapi nggak sholat di gone tempat penyembelihannya itu, ya sholat di gone musolahe, ya. Atau sholat di atas tumpukan sampah, ya memang di tempat yang kotor lah. Ini juga tidak boleh. Sholat di jalan raya, ini nggak boleh juga, ya. Itu kalau sholat Idul Adha itu kok di jalan raya bagaimana? Kita upayakan ada jalan alternatif, Pak, ya. Jadi jalan alternatif kita upayakan, dan itu tidak dilakukan terus menerus. Tapi intinya kalau bisa dihindari, lebih bagus tetap dihindari, termasuk sholat di atas pemakaman atau kuburan, ya. Ini tidak boleh, kecuali sholat mayat. Ada yang mengatakan itu sholat mayat, ada yang mengatakan itu sholat ghaib, karena mayatnya nggak ada di dalam kuburan. Ada yang mengatakan sholat mayat karena di situ ada mayatnya. Ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umpamanya ngapunten, ada orang yang keluarganya meninggal, terus kita dari jauh, Pak, ketinggalan, nggak bisa ikut sholat tadi. Ini boleh sholat di pemakamannya.
Karena Rasulullah SAW di kitab ini juga insya Allah ada pernah bertanya kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, endi wong tua wedok sing biasa nyapu-nyapu nduk kene iki. Wa fi riwayatin sabun, anak muda. Endi awake enom sing biasa nyapu-nyapu nduk kene. Ya. Nah, sahabat ini tidak memberitahukan kepada Rasul karena orang ini dimakamkan pada malam hari, Pak. Nah, malam hari takut untuk apa? Untuk membangunkan Rasulullah. Akhirnya tidak dibangunkan Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Dimakamkan. Nah, seakan-akan wong tukang sapu ae kok. Masuk penting nemen ya. Terima kasih. Nah, masuk penting nemen begitu. Akhirnya tanya, sudah meninggal ya Rasulullah? Loh gitu kamu nggak bilang sama saya? Tunjukkan makamnya. Akhirnya ditunjukkan di situ Rasulullah sholat jenazah. Ya, akhirnya Rasulullah bersabda bahwa di pemakaman ini terang benderang setelah saya sholat di sini yang tadinya adalah gelap gulita. Ini boleh sholat di atas makam tapi sholat jenazah, ya. Tapi kalau sholat yang pakai ruku, pakai sujud, ya, ini nggak boleh, ya, di atau menghadap ke makam. Wala tajlisu alaiha, jangan juga duduk di atasnya. Makanya untuk mengkejing, Pak ya, membangun makam atau mengkejing makam itu mayoritas ulama melarangnya, ya. Kecuali ada yang memperkecualikan itu kalau para ulama atau para aulia, para nabi, ada memperkecualikan begitu, ya. Jadi saya tadi lewat sana, nggak tahu tuh, lewat Sambung Rejo atau sebelumnya itu ya, sama Pak Febi pagi-pagi tadi. Itu makamnya rata, Pak. Kalau kita dari Dungus ke kanan, ya, ke barat, itu sebelah kanan itu ada makam rata semuanya, hanya muncul apa? Maisanya bagus, tidak ada dikijing sama sekali, ya. Ternyata di situ katanya ya ada dikejing Ustaz dulu itu ya. Cuma itu tenggelam, diuruk, setelah diuruk sudah ya dipelembungan ya, arah ke pelembungan itu, tapi sebelah kanan dari sini. Itu makamnya rata dengan tanah semuanya, itu bagus itu. Ya. Jadi kenapa sih kita itu tidak boleh mengkejing apa itu makam? Pertama memang ada larangan, kedua supaya nanti kalau sebelahnya menggali itu tidak kecewa, Pak. Contoh begini, kalau di teknik ya, rumah mepet itu tidak boleh, kalau ningkat itu tidak boleh dikasih jendela, tidak boleh dikasih dashboard dan seterusnya. Kalau mepet gitu tuh, meskipun di sana masih kosong, aturannya begitu, aturannya. Karena apa? Nanti yang sebelahnya kalau bangun ke atas itu tertutup, Pak. Dan tertutup kadang-kadang sok gegeran. Aku biyen niku ono angin nduk kene, ono cahaya nduk kene, saiki gak ono. Nah gitu loh. Karena tanahnya pas. Nah, makam juga gitu, kalau makam umum itu kalau digali di tepinya, kalau dikejeng itu kan kadang-kadang rusak dan seterusnya. Ini jadi gegeran. Ya, kecuali kalau ada yang memperbolehkan itu di tanah sendiri, ya. Jadi bukan tanah umum. Terus termasuk nggak boleh duduk, ya, nggak boleh duduk di mana? Di atas kuburan. Dan ini sering nih kita itu ke apa? Ke pemakaman, kita ikut takziah, ini duduk-duduk di atas pemakaman. Ini juga tidak boleh, ya. Jadi harapannya kita ini di pemakaman itu kalau mayat belum diturunkan ya juga kita masih berdiri, ya. Diturunkan kita duduk, cuma duduknya tidak duduk di atas makam, termasuk ngelangkai, Pak. Ngelangkai makam juga tidak boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.